Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bawa kabar gembira. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa itu kekosongan kekuasaan? Jepang sudah tidak berkuasa dan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita minta Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan secepatnya. Setuju. Ini waktu yang cepat selagi Jepang lengah. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan ini. Setuju? Tapi jangan biarkan PPKI memproklamasikan. Kenapa? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kita tidak ingin campur tangan Jepang. Betul, kita tolak ajaran Jepang. Kita yang akan menyusun kemerdekaan. Benar, mari kita ke rumah Bung Karno. Keesokan harinya, para pemuda tiba di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Ada perlu apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh baik, silakan masuk. Silakan duduk. Saya dengar ada yang ingin dibicarakan. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami sepakat Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Secepatnya, nanti saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI. Tidak bisa, Bung. Ini waktu yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan. Jika kalian tidak memikirkan bahaya, Jepang bisa menyerang kita. Justru saat ini Jepang bukan lagi penguasa, Bung. Ini kesempatan emas. Nanti saja setelah dibicarakan dengan anggota PPKI. Saya khawatir Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi kemerdekaan. PPKI adalah satu-satunya cara. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baik, kalau begitu kami pamit. Mereka meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya. Mana nih? Para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang terpenting adalah kita untuk menghadapi sekutu yang hendak berkuasa. Bagaimana, Bung? Mereka masih muda, cara berpikir mereka pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan baik. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Baiklah, berarti kita sepakat. Baik, kita sepakat. Para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi. Dan apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta, biar dia bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Keamanan terjamin. Ya, saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Pada malam hari, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Begini, Bung.
Waalaikumsalam. Kalian siapa ya? Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, ada apa ini? tenang, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Baik. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti pertimbangan kalian. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik. Tetapi, kesempatan ini tidak datang 2 kali, Bung. Apakah ini bisa dilakukan? Tentu, asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.